Nah, di sini saya ada jenjang karir diabetes. Saya bikin ilustrasi ya. Kita lahir kondisi sehat. Pada saat sehat itu badannya fit. Triglyceridnya normal. Asam urat normal. Kolesterol normal. Makan banyak oke, gula darah pun normal. Nah, pada saat kita sehat ini pankreas itu santai dan happy. Nah, begitu. Kemudian hidup berlanjut, Bapak Ibu. Hidup berlanjut. Masuklah ke pre-diabetes. Pada saat pre-diabetes itu, Bapak Ibu akan merasakan badan kurang fit. Triglycerid naik turun. Kemarin makan rawon saya. Cek triglycerid, kok di atas 300. Gara-gara rawon itu. Kasih obat turun. Asam urat naik turun. Kolesterol naik turun. Tensi mulai abnormal, tapi pada saat Bapak Ibu cek gula darah masih normal. Tapi jika Bapak cek kadar insulin, dia sangat tinggi. Nah, jadi itu ya. Nah, pada saat ini pankreas itu lembur, nggak digaji ya Bapak Ibu. Tahulah pada waktu sehat ini Bapak usia mungkin lahir sampai usia 29 tahun. Usia 30 tahun. Nah, mulai ini pegel linu, nggak fit dan selanjutnya. Kemudian usia 40 tahun. Nah, ini terjadi diabetes tipe 2. Pada kondisi ini ya, badan kurus. Pada usia 40 tahun ya, badan kurus. Triglycerid, asam urat, kolesterol itu janjian naik semuanya. Kemudian tensinya pun tinggi. Gula darah pun tinggi. Hidup sebab bingung, maka Bapak Ibu akan berobat. Nah, pada saat diabetes tipe 2 itu pankreas sudah masa pensiun dini. Kalau waktu pre-diabetes itu pankreas lembur nggak digaji, kalau sudah diabetes tipe 2 maka pankreas pensiun dini. Kita lanjutkan sekarang. Hidup berlanjut. Bapak Ibu akan masuk ke dunia pengobatan. Di awal Ibu akan mendapatkan obat-obatan simptomatik. Macam glibenclamid dan sebagainya, metformin dan sebagainya. Intinya apa? Pankreas itu dipaksa. Liver dihambat. Triglycerid, asam urat, kolesterol tinggi, dikasih obat simptomatik juga, obat-obatan penurun triglycerid dan sebagainya. Kemudian diminta diet karbohidrat dan lain-lain. Hidup mulai sulit, gula masih terkontrol. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, pankreas kerja rodi. Kemudian hidup berlanjut. Ini Bapak Ibu berobat usia 40 tahun. Pakai obat ini. Kemudian anggap aja usia 50 tahun. Dengan segala macam diet, segala macam keterbatasan dan lain-lain, selamat datang ke diabetes tipe 1. Pada saat ini Bapak Ibu, karena pankreas itu kerja rodi, dipaksa kerja, maka pankreas itu akan makin mati dia nanti. Sampai someday, suatu saat, itu pankreas diberi obat pemaksa pankreas, itu tidak respon. Dikasih obat, tidak respon. Maka Bapak Ibu wajib suntik insulin di sini. Nah, pada saat diabetes tipe 1 ini, maka pasien wajib suntik insulin. Komplikasi triglycerid, kolesterol tinggi, tensi tinggi, stroke menanti. Nah, disinilah kita harus berjuang bagaimana bisa sembuh secara serentak, Bapak Ibu. Nah, ini yang nggak pernah dijawab. Kenapa terjadi resistensi insulin? Kenapa triglycerid, kolesterol kok tinggi? Sebelum diabetes, kenapa mayoritas diawali permasalahan aliran darah seperti hipertensi dan sebagainya? Kenapa pasien yang sudah diet mati-matian kok makin hari makin turun kesehatannya? Fakta ini kan Bapak Ibu ya. Berobat kemanapun Bapak Ibu, dengan cara-cara simptomatik seperti tadi itu, maka Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan. Baik itu herbal maupun itu dengan cara-cara yang konvensional di rumah sakit.
Nah, terus kenapa sudah minum obat kolesterol dan lain-lain kok masih stroke dan ring jantung? Berapa banyak kita melihat berita tetangga kita, artis dan sebagainya, tokoh-tokoh penting berobat terus ya, hipertensi, dia minum obat-obat penurun tensi, pengecek darah, kok dia masih serangan jantung dan ring jantung. Question, kenapa sudah suntik insulin, tapi kesehatan pasien tidak bisa seperti orang sehat? Orang sehat itu versi kami, Bapak Ibu. Diabetes bisa makan nasi lagi, bisa makan kambing lagi. Normal lagi. Pada waktu kita acara, misalkan Bapak Ibu diundang makan-makan pesta perkawinan di hotel bintang 5 misalkan. Kalau kita sakit diabetes dengan berbagai macam pantangan atau hipertensi ya, pasti ada kambing guling tanya ke istri, "Bu, gimana Bu? Enak nggak itu kambing gulingnya?" itu kan. Stop, nggak boleh makan. Nah itu. Padahal hidup ini Bapak Ibu, kenikmatan itu salah satunya adalah makan Bapak Ibu. Ya, tapi sayang, bagi mereka yang sudah terlanjur kena penyakit degeneratif, itu ada pembatasan menu makanan, dan yang salahkan mayoritas adalah makanan. Gitu ya. Big question kedua, triglycerid, tensi tinggi, asam urat, ngantuan, makan banyak, pantangan, dan tubuh sakit semua. Kemudian masih terjadi luka yang sulit disembuhkan ya. Jika diabetes itu, ini saya perjelas ya. Jika diabetes itu kurang insulin, maka pasien yang suntik insulin akan sehat seperti sebelum diabetes. Ini. Artinya, kalau kita saat ini fokus ke insulin, bahkan yang didengung-dengungkan di masyarakat, Anda diabetes itu karena pankreas mati sehingga dia gagal membuat insulin, mestinya Bapak Ibu, orang yang suntik insulin sudah selesai masalahnya. Tidak ada masalah yang lain. Sembuh mestinya dia. Nah, masalah dia insulin tiap hari, tapi dia sehat. Badannya gemuk lagi, lukanya itu cepat sembuh, normal lah itu loh. Tapi apa yang terjadi? Amatilah. Pasien diabetes yang sudah suntik insulin itu, jika dia sembuh, mestinya dosis insulin itu tidak pernah naik. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Hari ini Bapak Ibu 10 unit per hari. Mungkin 2 bulan lagi 12 unit. Naik lagi mungkin 20 unit terus. Artinya apa? Terjadi resistensi insulin atau kebudekan insulin. Gitu ya. Nah, ini perlu kita jawab itu nanti.